Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 478, Tiga Jiwa Pedang. Jian Wushuang berencana menggunakan kekuatan penuhnya melawan boneka itu. Berdengung. Esensi pedang yang sangat besar menyeruak keluar saat dua hantu jiwa pedang raksasa muncul di belakang Jian Wushuang. Hantu itu tingginya hampir 30 meter dan berisi esensi pedang yang perkasa. Dengan kekuatan jiwa pedang, Jian Wushuang dengan cepat mengalahkan boneka itu. Para ahli di barisan itu takjub ketika mereka melihat hantu jiwa pedang milik Jian Wushuang dan bagaimana dia mengalahkan boneka itu. Jiwa pedang ganda, masing-masing tingginya 30 meter. Itu adalah jiwa pedang kelas 1 ganda. Dia punya jiwa pedang kelas 1 ganda. Dia sangat berbakat. Para ahli berdiskusi dengan takjub. Melihat jiwa pedang Jian Wushuang, wanita berpakaian ungu itu mengangguk pada dirinya sendiri. Perwakilan yang dikirim oleh Markis Pioxue memang kuat. Kalian bertiga, silakan pergi ke sini. Jian Wushuang, penguasa Hunjian, dan penguasa Tianming segera mengikuti jalan dan memasuki lembah penindasan pedang. Begitu mereka memasuki lembah, seseorang datang untuk membimbing mereka. Lihat, di sanalah pedang pembunuh jantung disembunyikan. Penguasa Hunjian menunjuk ke sebuah gunung besar di kejauhan. Gunung itu berbentuk seperti gunung berapi, dengan lubang besar di tengahnya dan pedang pembunuh jantung ditempatkan di bagian bawahnya. Saat pertama kali memandang gunung itu, Jian Wushuang merasakan esensi pedang yang samar-samar keluar dari bawah. Esensi pedang bagaikan seekor naga yang sedang tidur. Begitu ia bangun, dunia akan terguncang. Bersamaan dengan itu, Jian Wushuang juga merasakan pedang pembunuh 3 kali di punggungnya mulai bergetar. Hah! Jian Wushuang tampak bingung dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan pedangnya dengan memegang gagangnya erat-erat. Pada akhirnya, ia harus meletakkan pedang itu di cincin interspatialnya. Mengapa pedang pembunuh 3 kali begitu bersemangat? Jian Wushuang merenung. Pedang itu sudah bersamanya sejak lama ketika ia meninggalkan Sword Marquis Mansion dan berkelana ke dunia luar. Pedang itu seperti kawan yang paling disayanginya, tetapi ia belum pernah melihat pedang itu menjadi begitu bersemangat sebelumnya. Ya, begitu gembira seolah-olah bertemu keluarga. Pedang pembunuh 3 kali adalah tanda untuk memasuki tanah leluhur. Mungkin ada hubungannya dengan pedang pembunuh jantung, pikir Jian Wushuang. Tuan, itu adalah tempat tinggal Anda. 3 hari dari sekarang, pedang pembunuh jantung akan bangun. Sebelum waktu itu, mohon izinkan saya untuk tinggal di sini. Petugas itu membawa mereka ke sebuah halaman dengan banyak kamar. Ruangan-ruangan itu dibuat khusus untuk para ahli yang diundang. Terima kasih. Tuan Hunjian berterima kasih kepada pelayan itu. Setelah pelayan itu pergi, Jian Wushuang dan para bangsawan berkumpul di sebuah meja di ruangan itu. Pendekar pedang, penguasa Tianming, persiapkan diri kalian dalam 3 hari ke depan. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan langka kebangkitan pedang pembunuh jantung, kata penguasa Hunjian. Di antara ketiganya, Tuan Hunjian merupakan satu-satunya yang pernah datang ke sini sebelumnya. Tuan Hunjian, kudengar saat itu akan ada penghormatan 1000 pedang di sini. Seperti apa sebenarnya itu? Kesempatan seperti apa yang kita lihat? Tanya Tuan Tianming. Baiklah, setelah merenung sejenak, penguasa Hunjian melanjutkan, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini adalah pengalaman yang unik, jadi Anda harus melihatnya sendiri saat itu. Setelah mendengar kata-katamu, aku tidak sabar menunggu dimulainya pertemuan prinsip pedang, kata Dewa Tianming sambil tersenyum. Jian Wushuang juga menunjukkan senyum tipis. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh sang penguasa. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama beberapa hari terakhir ini, para ahli dari setiap sudut terus bergegas ke lembah. Pada saat ini, di luar lembah, seorang lelaki compang camping dengan wajah babak belur berjalan maju perlahan. Dia membawa pedang panjang di punggungnya dan tampak seperti setengah baya, tetapi rambutnya sudah beruban. Pria itu tiba di pintu masuk lembah. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda, kata wanita berpakaian ungu itu. Saya tidak punya barang seperti itu, jawab lelaki itu. Para wanita itu menarik wajahnya. Mata para ahli di sekitarnya langsung tertuju pada pria itu. Lembah penindasan pedang tidak dapat diakses oleh semua orang. Mereka yang berada di lembah tersebut direkomendasikan oleh markis mereka atau menjadi terkenal di seluruh tanah suci dan menerima undangan dari Suming. Tanpa rekomendasi atau undangan, seseorang tidak dapat masuk. Jadi, kalau tidak diundang, saya tidak bisa masuk. Tanya lelaki itu dengan nada datar. Itu tidak sepenuhnya benar. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menambahkan, Tuan Suming telah mengumumkan bahwa siapapun yang memiliki prestasi tinggi dalam prinsip pedang akan diizinkan masuk ke lembah dengan syarat mereka dapat membuktikan diri. Pria itu tampak acuh tak acuh saat mendengar kata-kata wanita itu, tetapi di belakangnya, esensi pedang yang luar biasa melesat naik bersama dengan 3 sosok yang menjulang tinggi.
Ada 3 hantu jiwa pedang yang berdiri berdampingan, dan yang di tengah adalah jiwa pedang tingkat pertama yang tingginya lebih dari 30 meter. Di kiri dan kanan, 2 hantu lainnya menjaga yang di tengah. Tingginya lebih dari 24 meter dan merupakan jiwa pedang tingkat kedua. Ketiga pantom itu melonjak dengan esensi pedang, cukup untuk mengejutkan siapapun di dunia. Dia memiliki 3 jiwa pedang. Astaga, plus. Siapa dia? Para ahli tercengang ketika melihat pemandangan ini. Begitu pula para wanita. Bagaimana dia bisa memiliki 3 jiwa pedang? Kebangkitan jiwa pedang bergantung pada bakat seseorang dalam prinsip pedang. Seorang ahli biasa mungkin hanya membangkitkan 1 jiwa pedang, dan dalam kasus seperti itu, mereka akan disebut jenius. Ketika garis keturunan leluhur pedang berada pada puncaknya, ada beberapa orang yang telah membangkitkan jiwa pedang mereka selama beberapa dekade. Orang yang memiliki 2 jiwa pedang bahkan lebih sedikit. Adapun mereka yang memiliki 3 jiwa pedang, mereka adalah monster. Sekarang, bolehkah aku masuk? Suara lelaki itu bergema di seluruh lembah.